Little by little until Recording. the Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Eh, Jumpa lagi kita dengan Road to Doctoral Student. Di kali ini ada di tengah-tengah kita sudah hadir Dinanda di Swasono. Malam di sana malam ya. Di sini siang. Oke, Ardi Kedengeran ini nggak suaranya? merupakan kenapa? Kedengeran nggak suaranya? Kedengaran, kedengaran, kedengaran. Oke. Oke, Ardi ini pegawai sekretariat jenderal yang dulu S2 dari LPDP di Duke University dan sekarang ongoing doktoral di King's College ya dia, UK. Baik, tanpa memperpanjang waktu teman-teman, langsung saya serahkan ke Arfi. Silahkan, Di. Ya, terima kasih, Isak. Uh, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Indonesia untuk teman-teman semua. Terima kasih Isak untuk undangannya untuk bisa bertemu di forum LPDP Hunter ini. Ya tadi sudah diperkenalkan oleh Ishak. Saya Ardi, saat ini sedang tugas belajar. Insya Allah nanti di bulan Oktober akan masuk tahun terakhir untuk PhD di King's College London. Jadi sekarang saya ada di London tinggal ya. Dan mungkin saya akan memberikan presentasinya pengantar ya untuk memberikan gambaran kehidupan PhD dan specifically PhD di Inggris. Saya tadi share sama Ishak juga satu materi PowerPoint tentang persiapan untuk menghadapi TBS karena di Ishak bilang teman-teman yang di sini ada yang akan tes bakat skolastik ya untuk LPDP minggu depan. Jadi Uh, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silakan aja, mungkin bisa di-share lewat Isa kalau teman-teman membutuhkan. Nah, untuk presentasi malam hari ini saya mungkin akan menjelaskan tadi ya tentang bagaimana PhD berdasarkan refleksi saya selama tiga tahun terakhir di tinggal di London dengan background sebelumnya S2 di Durham di Amerika dan S1 saya di UI. Nah, karena ini akan sangat penting ya ketika untuk menentukan kita mau PhD apa dan di mana gitu. Saya pikir juga akan ada manfaatnya kalau saya share lesson learn uh, things I wish I knew before I started my PhD kepada teman-teman sekalian gitu sehingga teman-teman bisa punya persiapan atau pengetahuan yang jauh lebih baik daripada saya ketika saya memulai program PhD. Jadi saya PhD-nya itu uh, mulai mulainya itu mulai daftar LPDP-nya literally 2 tahun um, setelah lulus S2. Nggak 2 tahun persis ya, jadi um, 2019 Juni saya kembali ke kantor, kemudian I think LPDP term 2 pada 2021 tuh mulainya Juli. Kemudian pengumumannya sampai di bulan Desember gitu. Jadi ya 2 tahun lebih sedikit lah. Jadi sebetulnya I think persiapannya tuh tidak terlalu tidak terlalu panjang ya karena ya 2 tahun tuh panjang tapi sebetulnya kan kita juga banyak um, pekerjaan kemudian ada hal-hal lain juga di hidup kita gitu ya. Uh, jadi um, jadi sebetulnya kalau bisa dinavigasi timelinenya dipersiapkan dengan baik, saya pikir 2 tahun tuh sebetulnya waktu yang cukup gitu untuk mempersiapkan PhD kalau teman-teman ingin memulai PhD-nya right after finishing master gitu ya. Tapi kalau misalnya juga uh, mau take some time more, itu juga hal yang saya kira wajar ya. Apalagi biasanya teman-teman yang sudah biasanya yang ingin PhD itu dalam kondisi sudah berkeluarga. Jadi
constraint-nya agak lebih atau pertimbangannya, consideration-nya agak lebih banyak. Nah, mungkin boleh apa minta tolong dibantu Isak untuk di-sharing presentasinya. Yang mana dulu di? Yang putih ya. Yang putih. Oke, ini lagi ke halaman pertama ya. Ya, udah muncul loh. Udah, tapi belum. Nah, oke. Eh, jadi Isak itu kasih alternatif judulnya S2 dan S3 dengan LPDP bisakah? Jawabannya di slide 2 bisa. Karena karena sebetulnya saya pikir banyak juga ya yang melakukannya gitu. Jadi jawabannya itu sesimpel uh, bisa gitu. Maksud saya yang mendapatkan apa yang saya dapatkan baik senior maupun teman-teman saya itu juga juga banyak gitu. Tapi sebetulnya kan bisanya itu bagaimana gitu dan apa saja yang harus dilakukan gitu untuk bisa sesuai dengan situasi teman-teman. Jadi saya mungkin ingin dan ini mungkin nanti kalau kalau boleh kita lebih banyak sesi interaksinya saja gitu ya karena buat saya salah satu refleksi paling penting PhD itu adalah perjalanan yang sangat personal. Jadi sangat individual. Jadi sebetulnya tidak ada rumus baku antara satu orang dengan orang yang lainnya ketika menjalani PhD. That can be very uh, challenging, but at the same time itu juga suatu yang saya pikir sangat rewarding ya uh, untuk bisa mendapatkan privilege untuk melalui proses yang sangat individual ini, this very individualistic journey. Nah, mungkin ke slide 3. Nah, jadi bisa, tapi mungkin dimulai dari uh, kenapa gitu. Kenapa teman-teman ingin melanjutkan studi PhD. Jadi ini pertama misalnya memang jawaban-jawaban yang lumayan umum adalah advance the understanding of the research area that you are interested in. Jadi mungkin teman-teman punya satu topik tertentu, topik riset tertentu yang ingin diriset, diteliti selama 3 sampai 4 tahun. Kemudian yang kedua ada career development secara profesional maupun mungkin di apa di bidang akademik gitu ya. I was also a part-time lecturer di STAN waktu saya pulang dari Amerika dan juga dosen tamu di Paramadina ya. Um, jadi ada advancement di akademik mungkin yang teman-teman ingin pursue juga. Kemudian punya passion untuk meneliti. Uh, jadi dan ini akan sangat tergantung saya pikir ya konsiderasinya adalah di mana teman-teman S2. Karena buat saya sendiri ketika saya S2 di Amerika dan saya jurusannya public policy, approach untuk belajar public policy di Amerika tuh sangat praktikal. Uh, Little did I know sebetulnya ini lesson learned yang pertama. Ketika saya kemudian pindah ke UK untuk S3, untuk rumpun area yang sama, public policy atau international development atau social science gitu ya, approach-nya bisa sangat berbeda, padahal sama-sama Western countries. Dan juga selain soal educational systemnya, juga level pendidikannya antara master dan PhD itu beda. Bedanya adalah di UK, I think it's very philosophical gitu. Memang namanya kan juga Doctor of Philosophical, tapi I didn't expect bahwa di UK tuh that level of filosofinya tuh sangat sangat tinggi gitu. Jadi menurut saya kalau kita bisa tahu ini lebih lebih panjang sebelumnya waktunya gitu, kita akan bisa belajar lebih banyak. Dan ini juga mungkin berlaku sebaliknya ya. Jadi misalnya teman-teman
S2-nya di Inggris, kemudian S3-nya mau ke Amerika gitu. Atau S2-nya di Australia, terus S3-nya di Amerika. I think to some extent British education sama Australian education tuh lumayan mirip ya karena sama-sama uh, Commonwealth, I think, atau ada pendekatan education yang lumayan mirip. Tapi kalau dengan Amerika mungkin agak berbeda gitu. Dan kalau misalnya teman-teman mau cross country, mau cross disiplin ilmu, perbedaan mendasar dan tidak mendasar dari sistem edukasi di negara yang berbeda itu perlu dinavigasi sedini mungkin ya menurut saya. Jadi uh, that is to say bahwa that is to say kalau dengan philosophical approach yang sangat tinggi di Inggris, jadi passion yang besar untuk bidang riset tuh I think it would be important gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah there's an interesting project available dalam topik studinya atau topik risetnya dan together with the funding. Uh, jadi kayak mungkin sekarang tuh pilihan fundingnya juga lebih banyak ya untuk program PhD di dalam LPDP-nya sendiri kan ada yang partial funding, ada yang lewat kerjasama dengan universitas juga, dan ada yang full funding yang jalur ke konvensional. Saya jalur konvensional karena pada saat itu I think partial funding sama kerjasama universitas belum belum ada atau belum sebanyak sekarang gitu. Tapi itu akan mempengaruhi juga bagaimana nanti teman-teman menjalankan PhD-nya gitu. Tapi I think dengan semakin banyak skema harusnya opportunity-nya juga mestinya I think lebih banyak gitu ya. Terus alasannya adalah the need to take a break from work. Misalnya sudah bekerja uh, dalam periode yang lama selama beruntun gitu ya. Terus you think you need a break. Taking a PhD can be a good break sebetulnya bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi if you have family, your family can also get the benefits from that break. Misalnya adalah kalau uh, apa namanya kan itu lama ya sekolahnya 3 sampai 4 tahun. Kalau di Eropa, di Amerika bisa lebih lama lagi. Waktu untuk keluarga jadi lebih banyak biasanya gitu um, karena jadinya tidak 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 saklek uh, apa 8 to 5 gitu waktu di kantor. Tapi kalau di social science I think kita bicara ini PhD di social science ya teman-teman yang ada di sini uh, agak lebih fleksibel gitu. Jadi uh, alur apa rutinitas hidupnya tuh akan berbeda, dan I think one of the advantages adalah bisa punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Terus ada networking opportunities juga tentu seperti S2 sebetulnya di lingkungan baru, ketemu teman-teman baru dan lain-lain. Kemudian expanding your research interest. Ini biasanya pendekatan di social science tuh lumayan interdisciplinary ya. Kalau misalnya misalnya saya ambil contoh di UK, jadi uh, international development, that is the the field yang saya ada di dalamnya gitu. Itu biasanya juga pendekatan di dalam risetnya itu lumayan interdisciplinary. Jadi juga lihat disiplin-disiplin ilmu yang lain gitu. Jadi ini akan expand our research interest. Nah, tapi ini sebetulnya adalah em, alasan-alasan formal keinginan untuk melanjutkan PhD. Mungkin kita bisa ke slide berikutnya, Ishak. Yang saya pikir perlu untuk teman-teman uh, apa namanya, teman-teman renungkan ya uh, dan refleksi itu adalah look closer gitu. Uh, kenapa kenapa membutuhkan PhD di luar alasan-alasan formal tadi? Um, karena sebetulnya tadi ya PhD ini uh, bahwa dia adalah perjalanan yang sangat individual dan personal, uh, itu juga untuk mengatakan bahwa ini sangat berbeda dengan S2 dan dengan S1. Paling tidak untuk di UK. Nah, pertama adalah ini adalah a very personal lonely journey. Mungkin teman-teman sudah sering dengar gitu PhD is a lonely journey. Tapi I think from my own experience, hearing that sama doing that itu adalah totally different thing gitu ya.
menjalani kelonlian, kepersonalan uh, PhD itu juga lumayan uh, apa ya? Kita perlu tahu strateginya tuh gimana gitu. Karena kenapa ini disebut very personal, very lonely? Pertama adalah nggak ada satupun orang yang risetnya sama dengan kita. Uh, dan kalau sama justru aneh, karena at least kalau di social science ya, jadi kalau di STEM itu bisa beda lagi karena ada grup lab dan lain-lain. Tapi di social science, kalau ada yang sama risetnya dengan kita, itu justru novelty-nya jadi akan lebih susah dicari gitu. Nah, that being said, dengan tidak ada satupun yang sama progres risetnya dengan kita, ini nggak bisa on daily basis tuh kita ngobrol dengan teman-teman kita seperti kita ngobrol mata kuliah waktu S2 atau waktu S1 gitu. Ya kan? Mungkin kalau kita S2 kan kita masuk ke kelas, kemudian dengerin satu kelas, dosen yang sama, kemudian tugasnya sama, ada tugas individual, tugas kelompok, begitu kita keluar kita bisa discuss gitu tugasnya ini yang apa ngapain gitu dan lain-lain. Tapi kalau di PhD karena ini adalah perjalanan yang sangat personal dan lonely, jadi nggak selalu bisa kita kita ngobrol gitu dengan lingkungan sekitar kita gitu. Jadi um, dan tadi bahwa tidak ada yang sama itu juga sebetulnya kalau untuk konteksnya Indonesia itu masih banyak hal yang understudied ya. Jadi itu adalah em, apa namanya on one side itu adalah peluang, tapi on the other side juga jadinya agak susah kita mau mau bicaranya dengan siapa gitu dalam dalam lingkungan internasional gitu. Di departemen saya tuh orang Indonesianya ada I think I think ada 3 atau 4 sekarang gitu ya. Tapi kita punya riset PhD yang sangat berbeda gitu satu sama lain. Dan 4 orang ini tuh eh, juga nggak saya aja yang dari Kementerian Keuangan gitu. Jadi yang lain juga dari institusi yang berbeda dan ada yang bukan dari pemerintah juga gitu. Uh, jadi ini tuh adalah satu hal yang teman-teman perlu untuk consider juga gitu untuk mempertimbangkan bagaimana ini akan menjadi sangat lonely. Kemudian yang tapi bukan berarti loneliness tidak ada support system ya. This is just how you know that the support system will work very differently dengan perjalanan S2 maupun S1. Support systemnya tetap ada dalam perjalanan yang sendirian ini. Pertama adalah dari perkumpulan mahasiswa Indonesia di luar negeri ya, baik yang di level PhD maupun di level sebelum apa di bawahnya. Kemudian juga ada kalau kita apa ikut conference, ikut summer school dan lain-lain itu kita juga akan ketemu dengan komunitas support system, komunitas yang bisa menjadi support system. Dan juga biasanya kalau di social science tuh satu profesor tuh tidak mengambil satu mahasiswa PhD saja gitu. Tapi misalnya ada 3 atau 4, jadi kita tetap bisa ngobrol sama mereka walaupun kita akan ngobrol hal-hal yang sifatnya general, bukan tentang PhD kita sendiri gitu. Nggak selalu bisa gitu, karena tadi ya temanya beda-beda. Dan ini juga support systemnya tuh mungkin teman-teman akan bermanfaat untuk tahu bahwa ini bukan yang on daily basis. Karena kalau misalnya kita S2, mungkin jadwal kuliahnya tuh lumayan teratur ya, seminggu 3-4 kali misalnya, jadi kita lumayan sering ketemu teman-teman. Eh, Mungkin itu tidak berlaku di PhD, at least di PhD saya. eh, saya tuh ke PhD room tuh atau PhD office tuh tidak ada keharusan sama sekali gitu. Jadi saya bisa kerja dari PhD room, saya bisa kerja dari my own room, saya bisa kerja dari um, apa perpustakaan-perpustakaan lain di London gitu, bukan hanya perpustakaan King's dan lain-lain. That makes interaksi dengan peer PhD itu juga tidak terjadi on daily basis. Yang kedua adalah many things must be compromised or sacrificed. Baik teman-teman datang bersama atau tidak bersama keluarga itu sama-sama, I would say ya, sama-sama banyak yang harus dikompromikan dan banyak yang harus di sacrifice.
Misalnya, dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang I think it would be better kalau these questions come early as possible ketika teman-teman lagi mempersiapkan aplikasi PhD, baik PhD-nya maupun fundingnya. Apakah akan membawa keluarga? Apakah tidak akan membawa keluarga? Bagaimana perencanaan hidupnya kalau keluarganya datang? Bagaimana perencanaan hidupnya kalau keluarga tidak datang? Apakah pasangan akan bekerja di sana? Apakah pasangan tidak akan bekerja di sana? Kalau tidak bekerja, aktivitas apa yang akan dilakukan? Bagaimana sekolah anak kalau sudah punya anak? Kemudian bagaimana pembagian waktu antara belajar dan mengurus keluarga dan bersosialisasi? Bagaimana support system itu akan dibentuk kalau datang bersama dan tidak bersama keluarga? Jadi karena ini adalah perjalanan yang sangat lonely, jadi support system itu I think if I learn from my own situation ya, support system itu akan lebih bagus kalau dipersiapkan sedini mungkin. Karena support system itu sesuatu yang tidak terjadi overnight gitu. Support system itu sesuatu yang perlu dibangun gitu, dibangun dan karena ini adalah I think saya nggak tahu ya, mungkin dalam situasi saya tuh saya lebih banyak melihat teman-teman yang uh, PhD itu adalah hal pertama yang baru mereka jalani. Jadi ada juga yang misalnya menjalaninya berdua gitu. Jadi suami istri langsung jalani PhD bersama, tapi juga banyak yang tidak dan banyak juga yang sendirian yang belum berkeluarga gitu. Dan ini sama menurut saya sih sama beratnya ya. Semua situasi tuh punya challenge-nya masing-masing. Um, nah, jadi kalau misalnya contohnya misalnya sudah berkeluarga tapi yang PhD hanya satu saja dan pasangannya belum PhD. Dan itu akan menjadi PhD pertama bagi satu keluarga itu kan, bagi orang yang menjalani studinya, bagi pasangan yang menemani, dan bagi anaknya kalau sudah ada anak. Dan ini adalah proses adaptasi yang uh, menurut saya tidak mudah karena semuanya harus beradaptasi gitu. Um, dan kalau sendiri juga tidak mudah karena jadinya mau bertanya pada siapa support sistemnya kan jadi harus membentuk dari eksternal gitu. Nah, ini termasuk hal-hal yang perlu saya pikir ya akan lebih baik kalau dipersiapkan sejak awal dan support system itu adalah salah satu hal yang sangat penting dalam PhD yang sendirian ini. Dan 3 tahun ini, 3 sampai 4 tahun ini, dan mungkin kalau di US tuh bisa lebih lama, itu tuh waktu yang panjang. Eh, Menurut saya, kadang-kadang saya ngerasa ini waktunya panjang, dunia yang kita tinggalkan itu berganti juga gitu. Jadi while kita adapting di dunia kita yang baru, while kita adjust hidup kita di dunia yang baru, dunia yang lama itu tidak akan sama lagi gitu. Ketika nanti kita kembali, dunia yang sama tidak akan kembali seperti yang kita tahu ketika kita meninggalkannya gitu. Nah, ini tuh juga ada hal-hal yang jadi perlu dikompromis perubahan-perubahan yang terjadi di kita dan perubahan-perubahan yang terjadi di hidup yang kita tinggalkan. Karena ini adalah takes long time, jadi tingkat adaptasi dan tingkat fleksibilitasnya itu perlu sangat tinggi. Nah, tapi saya juga ingin teman-teman melihat ini sebagai kesempatan yang sangat baik, karena menurut saya ini literally adalah kesempatan yang sangat baik gitu ya untuk bisa menempuh PhD. Pertama, saya akan selalu mendorong dan senang gitu kalau teman-teman tuh uh, apa misalnya reach out ke saya gitu, misalnya selama ini gitu ya dan terus menyatakan saya ingin PhD, saya akan selalu dukung gitu. Dan let me know how can I help gitu, how I can help gitu. Karena bagi saya uh, di tempat kita bekerja rasio uh, pegawai atau pimpinan dengan PhD itu sangat sedikit gitu, masih sangat sedikit sehingga diperlukan lebih banyak orang dengan skills PhD. Skills PhD itu skills melakukan riset, skills untuk adaptasi, skills untuk flexibility, skills untuk being on a global stage kalau teman-teman sekolahnya di luar gitu ya. Um, itu perlu karena bagi saya mungkin salah satu hal yang penting itu adalah uh, kalau kita ngomongin institusi, government, governance gitu ya, bagaimana
bagaimana kebijakan itu dibuat dengan evidence based policy. Dan PhD itu adalah tentang itu gitu. Jadi bagaimana kita evidence based policy itu kan eh, evidence itu kan didapatkan dari riset kan salah satunya. Output riset gitu, evidence gitu. Nah, skills riset itulah yang saya pikir dibutuhkan untuk institusi kita ya, bukan cuma di kantor kita tapi juga government di apa institusi-institusi lain gitu. Nah, jadi ini adalah perjalanan yang sangat menurut saya tuh enlightening gitu. Um, dan bersama dengan loneliness tadi dan kesendirian tadi itu teman-teman akan menurut saya terbentuk skillsnya untuk jadi lebih mandiri. Kemudian juga apa namanya punya sense of belonging terhadap project risetnya. Ishak, saya punya berapa lama lagi ya waktunya? Kita masih sampai jam 9 di aman. Jam 9 tuh jam berapa ya di sini ya? Eh, 1 jam lagi kalau dari sini. Oh, oke. Mungkin aku akan ngomong sekitar 15 menit lagi ya. Jadi bersama loneliness tadi, kesendirian tadi itu akan tumbuh jadi orang yang sangat mandiri gitu. Uh, Along the way. Kemudian uh, apa sense of belonging terhadap riset kita tuh akan semakin membesar juga. Tapi nanti menurut saya ada satu pre-requirement yang harus dipenuhi supaya kita punya sense of belonging yang tinggi terhadap riset kita. Kemudian yang kedua, this is how you get out from your comfort zone. Uh, ini adalah hal yang saya sadarin gitu. Terutama adalah uh, belum hak masih di sini. Nah, jadi apa namanya keluar dari zona nyaman. I will give you the statistics. Kurang lebih sekarang tuh ada hampir sekitar 700 mahasiswa Indonesia PhD di UK. Memang banyak jumlahnya. Tapi secara populasi yang berasal dari government seperti kita ini atau ASN, ada kira-kira ada yang mau tebak nggak? Mungkin boleh tebak di komen. Kira-kira ini komennya nyala nggak, Isak? Nyala, nyala, nyala. Ya, kira-kira yang statusnya sebagai ASN yang sedang PhD di UK itu berapa persen dari populasi 700 tadi? Oke. Oke, ada yang jawab 200, 10% kurang dari 10%, 10%, 10%, nggak sampai 700. Orang cuma 700, 120. Em, ya, itu adalah tebakan yang bagus dari teman-teman semua, tapi jawabannya tuh hanya 4%. Jadi yang statusnya sebagai PNS tuh hanya 4% dari 700, mungkin sekitar 40 something lah ya. Jadi ya mungkin datanya berubah juga apa namanya apa namanya along the way gitu setiap tahunnya, tapi I think nggak akan berubah banyak gitu. Jadi um, this is definitely how you get out of your comfort zone karena um, kita berada di dunia yang sangat baru gitu. Mostly adalah dosen dan peneliti karena I think di UK juga PhD itu sebetulnya um, gimana ngomongnya ya? Jadi this is mainly for apa namanya student dan apa dosen dan peneliti. PNS-nya termasuk PNS dosen kah? Tidak ya. Jadi yang saya maksudkan adalah PNS yang teknokrat pure ya. Kalau dosen PNS maupun non PNS masuk ke dalam statistik dosen. Uh, Kemudian, jadi kita akan belajar keluar dari zona nyaman. Kemudian belajar skills baru, skills riset tuh juga adalah hal baru bagi saya gitu. Dan riset apa namanya approach dalam riset itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif misalnya gitu ya. Uh, saya pikir ini juga keluar dari zona zona nyaman karena saya ketika S1 di UI ekonomi itu pendekatannya kuan ya. Jadi saya pakai stata gitu. Kemudian S2 karena tadi public policy itu sangat praktikal jadi eh, nggak pakai kuan dan nggak pakai kual yang heavy gitu. Jadi kayak lebih ke practical things lah kayak bikin policy brief dan lain-lain. Nah, kemudian di
UK saya sekarang pakai full kual gitu. Jadi kayak belajar juga apa mendalami approach yang saya tidak terlalu familiar sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya adalah belajar kultur baru. Ini seru banget menurut saya ya. Jadi, em, jadi kadang-kadang saya masih mikir-mikir kayak sekarang udah jauh lebih jarang sih, tapi kayak apa yang akan terjadi dalam hidup saya kalau saya PhD-nya di US gitu. Apa yang akan terjadi kalau saya PhD-nya nggak di UK gitu, atau nggak di Eropa gitu. Tapi yang seru dari eh, menjadi orang yang tidak linier dalam hal ini kampus dan negaranya itu adalah belajar kultur baru. Jadi em, mungkin sama Ishak gitu saya kalau sama saya enggak sih mungkin sama teman yang lain gitu ya saya bisa kadang-kadang tuh guyon gitu tuh kadang-kadang bisa pakai aksen Amerika kadang-kadang bisa pakai aksen British gitu ya bisa pakai Paul Walker atau yang kayak gitu-gitu gitu dan saya pikir enaknya salah satu enaknya aja kalau kuliah di Eropa ini kan kalau kalau di Amerika tuh kan kita mainnya tuh antar state ya, antar state di Amerika waktu saya di sana. Tapi kalau di Amerika tuh kita pindah-pindah ke negara-negara lain di Eropa karena transportasinya bagus. Terus kemudian negaranya juga lebih dekat satu sama lain dan biayanya nggak terlalu mahal. Jadi so we learn new culture gitu. New culture-nya tadi juga bukan cuma aksen, tapi juga bagaimana interpersonal skill, bagaimana orang Eropa bergaul, bagaimana orang Amerika bergaul gitu. Um, jadi ini adalah menurut saya sih saya senang ya belajar belajar kayak gini gitu dan apa bidang saya itu international development. Jadi saya juga belajar uneven development gitu, pembangunan yang tidak merata antara global north, global south inequality yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kita bisa ngerti bagaimana negara bisa menjadi maju, bagaimana negara stay menjadi negara berkembang dengan approach apa. I'm talking about authoritarian atau demokrasi dan rumus-rumus why nation fail, why nation success dan lain-lain. Itu adalah hal yang menurut saya seru juga. Nah, jadi um, apa namanya balance lah antara hal-hal yang challenging sama hal-hal yang rewarding gitu. Berikutnya, Isak. Nah, ini adalah struktur umum untuk PhD di UK. Mungkin saya untuk teman-teman yang apa namanya yang belum terlalu familiar, saya bisa jelaskan sedikit. Uh, nah, PhD strukturnya tahun pertama itu adalah redefining proposal. Jadi kita biasanya sebelum pas masih apply gitu ya ke kampus itu kita akan membawa proposal, mengirim proposal ke profesor yang kita tuju. Nah, tapi kemudian tahun pertama itu adalah untuk redefining proposal. Jadi menurut saya teman-teman jangan terlalu khawatir kalau proposalnya masih ngerasanya lumayan mentah gitu ketika mau apply karena memang tahun pertama itu adalah tahun untuk refining proposal gitu. Tapi juga jangan mentah-mentah banget sih saran saya gitu ya. Jadi because at some point you have to show your knowledge, your skills terhadap bagaimana akan melakukan riset di UK. But it doesn't have to be perfect gitu ketika baru pertama kali apply. Nah, nanti ujung tahun pertama refining dengan dibantu supervisor gitu ya dengan apa namanya dengan bimbingan supervision meeting itu akan punya satu proposal yang udah mantep gitu, udah PhD-able gitu. Kalau untuk bisa dilakukan penelitiannya sampai akhir 3 sampai 4 tahun. Um, nah, kemudian nanti biasanya di ujung tahun pertama tuh ada candidacy kalau di UK. Nah, untuk nanti dengan external examiner atau internal examiner uh, apa beda-beda di masing-masing kampus dan jurusan. Kemudian nanti candidacy atau sidang upgrade namanya ya. Uh, nah, nanti terus habis itu baru setelah dinyatakan lulus kita bisa move ke tahap selanjutnya. Nah, di tahun pertama ini apa saja yang dilakukan? Pertama adalah literatur review, kemudian research questionnya tuh biasanya di redefining lagi.
dan juga metodologi apa yang mau kita gunakan gitu. Dan ini kayak mulai cari teori besar juga yang mau kita pakai untuk penelitian kita gitu. Nah, kemudian di tahun kedua itu biasanya kita akan mulai untuk data collection. Dan obtaining ethical approval juga untuk data collectionnya juga. Nah, data collection ini juga akan beda-beda tergantung teman-teman pakai full quant, full qual, atau mixed method juga. Tapi uh, apa namanya, generally tahun kedua itu adalah tahun untuk data collection. Dan ini juga adalah, I think, waktu yang pas juga untuk melakukan aktivitas di luar riset kita ya, if possible, dan atas persetujuan dari supervisor juga. Misalnya, kalau teman-teman mau ikut workshop, workshopnya adalah bisa workshop tentang um, apa teori yang teman-teman kira-kira akan mau pakai untuk risetnya, maupun atau workshop metodologi gitu. Atau juga summer school juga ada summer school tentang teorinya, ada summer school tentang topik risetnya, dan ada summer school tentang metodologi juga. Karena biasanya tuh tapi tergantung juga dengan metode fieldworknya. Saya metode fieldwork yang saya lakukan tuh um, selesai dalam waktu 6 bulan ya. Jadi saya lumayan punya waktu untuk um, melakukan hal-hal lain. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai etnografi misalnya, dan misalnya etnografinya multi-sited, mungkin waktunya bisa 9 bulan atau lebih. Nah, itu teman-teman juga perlu consider lagi apakah uh, kegiatan-kegiatan lain tadi itu mau dilakukan di tahun kedua atau mau di tahun ketiga. Nah, tahun ketiga biasanya tuh sudah mulai data analisis dan mulai menulis disertasinya. Data analisis ini tergantung lagi teman-teman pakainya apa. Kalau pakai Quant biasanya pakai Stata atau R gitu. Kalau misalnya Qual ada NVivo, MaxQDA dan lain-lain. Kemudian akan mulai outlining disertasi. Walaupun juga sebetulnya disertasi itu dilakukan paralel ya, uh, dilakukan sejak I mean kita sudah mulai membayangkan bagaimana ini akan menjadi disertasi itu setelah kita dalam proses data collection biasanya. Karena kan pas data collection tuh udah mulai terbayang, oh ini data apa yang kita dapatkan dan bagaimana akan menuliskannya. Tapi tahun ketiga basically adalah apa untuk proses itu. Nah, kemudian tahun keempat itu biasanya full nulis gitu dan full editing dan segala macam sampai nanti submission, cari potential examiner dan lain-lain. Nah, dan ini juga adalah eh, apa namanya struktur umum di UK. Tapi ini bisa beda kalau misalnya teman-teman melakukan PhD-nya di US misalnya atau misalnya di Australia gitu. Saya nggak terlalu tahu banyak ya bagaimana PhD di US maupun PhD di Australia. Tapi mungkin sedikit yang saya tahu. Oh ya, dan ini juga beda di UK, antar kampus dan antar departemen bisa beda. Kayak misalnya di departemen saya itu ujian itu cuma 2 kali, yaitu di tahun pertama dan di tahun keempat. Tahun pertama adalah untuk candidacy, tahun keempat itu adalah untuk kelulusan gitu. Sementara ada di kampus-kampus lain yang ujiannya itu setiap tahun. Biasanya namanya annual progression dan em, dan di setiap tahun tuh kalau ujiannya tiap tahun teman-teman bisa uh, keluar dari program PhD di setiap tahun itu gitu. Kalau tidak lulus dari ujian tahunannya. Jadi you can apa bisa nggak lulus di tahun pertama, bisa nggak lulus di tahun kedua, bisa nggak lulus di tahun ketiga gitu. Ya udah, habis itu selesai aja PhD-nya. Jadi lumayan menegangkan ya kalau buat saya kalau misalnya sistem ujiannya tuh tiap tahun. Uh, this system works for me dengan hanya ujian di tahun pertama dan tahun keempat. Itu juga bukan dengan challenge. Menurut saya challenge-nya adalah jadinya agak loose tuh. Karena ujiannya cuma sekali dan cuma tahun pertama dan tahun keempat kan. Jadi itu akan butuh self disiplin yang sangat besar apa di tahun-tahun antaranya. Tapi kalau ujiannya itu bersifat tiap tahun, artinya mau nggak mau kita akan kena pressure. Ya kayak kita sekolah aja gitu, kayak ada ujian, jadi itu akan menimbulkan pressure sendiri. Kita akan berusaha untuk prepare dan segala macam. Nah, ini di
di UK juga I think lebih banyak program PhD yang tanpa kuliah terlebih dahulu ya. Jadi programnya begitu masuk PhD itu langsung riset. Tapi ada juga misalnya di beberapa business school di UK yang em, apa yang 6 bulan pertama atau tahun pertama tuh kuliah gitu. Jadi risetnya baru mulai di tahun ke 2, 3, 4. Nah, ini berbeda dengan kalau teman-teman PhD di US. Kalau di US misalnya tahun pertama dan kedua itu literally kuliah lagi. Jadi kayak ngambil remaster gitu, redo master gitu, tapi ini adalah untuk PhD dan habis itu baru ada candidacy di tahun kedua. Terus risetnya mulai di tahun ketiga dan keempat dan seterusnya gitu. Nah, mungkin juga berbeda sistemnya dengan Australia dalam hal FIFA atau sidang kelulusan. Jadi di tahun keempat itu kalau di UK uh, akan ada namanya FIFA atau sidang kayak sidang skripsi di Indo gitu, tapi I think durasinya jauh lebih lama dan pertanyaannya jauh lebih komprehensif. Dan itu apa ya kita harus ikut sidangnya. Eh, nah, eh, nah kalau di Australia kayaknya ujungnya itu adalah submit ya. Jadi tidak eh, apa namanya tidak ada sidang FIFA yang apa diuji gitu ya em, antara student dengan external examiner gitu. Jadi external examiner yang akan baca kemudian kasih feedback written terus kemudian kita perbaiki sesuai feedback itu kemudian kita submit. Ujungnya submit. Jadi kalau di UK itu ujungnya adalah sidang FIFA dulu, terus kemudian biasanya nanti hasilnya ada uh, lulus, terus lulus tanpa revisi misalnya, terus lulus dengan minor revisi atau lulus dengan major revisi. Nah, tapi ini mungkin kalau nanti pembicara selanjutnya ada yang dari Amerika atau dari Australia akan juga bisa kasih feedback yang lebih akurat ya untuk sekolah PhD di sana. Ya, berikutnya. Nah, ini general steps-nya. Do some research and choose a topic area or a program that matches with your background and interest. Ini akan memudahkan ketika kita adaptasi. Misalnya, kalau saya boleh kasih contoh, saya tuh S2-nya tuh literally namanya International Development dan S3-nya literally namanya International Development gitu. Jadi, uh, I think, jadi pas masuk tuh udah punya gambaran nih topiknya, isunya apa aja gitu. Tentu bisa juga ya yang mungkin agak cross gitu, tapi mungkin lebih lebih banyak persiapan yang harus dilakukan gitu untuk untuk mulai lagi di bidang yang baru. Decide on the university and supervisor, learn about their papers, books, affiliations gitu. Karena ini sebetulnya kayak uh, PhD itu lebih kayak ngangsu kauruh ya kalau dalam bahasa Jawa gitu. Kita akan banyak berinteraksinya dengan supervisor kita gitu. Dan I think it would be very challenging kalau kemudian kita punya mazhab yang berbeda dengan supervisor kita. Jadi this is about apa m- mem- mencocokkan diri kita dengan mazhabnya supervisor. Makanya memilih supervisor itu akan menjadi faktor yang sangat penting. I can explain it later gitu. Nah, kemudian mulai dengan menulis proposal dan proposal itu dikonsult dengan beberapa orang, misalnya rekan-rekan kantor yang sedang PhD gitu. Terus complete the formal PhD application kadang-kadang. Jadi I think saya dulu prosesnya ada dua ya. Pertama adalah cari profesornya, itu informal. Terus saya kirim proposal, CV. Kemudian kita punya interview dan setelah profesornya bilang oke, saya juga daftar secara formal di website kampus gitu. Yang yang formal di website kampus tuh bukan seleksi ya. Jadi seleksinya lebih di um, waktu sama profesornya gitu. Pas dia bales, terus dia minta interview, habis itu dia ngerasa cocok atau nggak cocok. Kalau yang di website kampus tuh lebih ke supaya administrasinya juga berjalan. Terus kita prepare yourself for context specific requirements. Karena biasanya kalau teman-teman apa mau sekolahnya di negara yang Indonesia tuh belum terlalu banyak jadi objek studi riset, maka biasanya mungkin profesor akan tanya hal-hal yang sangat spesifik gitu tentang 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 socio-economic atau socio-political background dari negaranya, apa yang terjadi di negara itu di masa lalu, di isu itu di masa lalu di negara itu misalnya.
Eh, ya, hal-hal seperti itu. Berikutnya. Nah, ini mencari supervisor ini adalah menurut saya tuh sebetulnya faktor nomor nol ya. Jadi bahkan di atasnya nomor satu gitu dalam 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 proses PhD. Dan teman-teman bisa mengakses pemilihan supervisor ini dengan beberapa poin ini. Pertama adalah pertimbangkan do the big names matter to you. Big names itu artinya adalah profesor biasanya ya, profesor yang sudah profesor yang sangat disegani. Bisa karena keahliannya, bisa karena um, pengalamannya yang udah dibuktikan dengan apa um, umur gitu ya, atau misalnya dengan citasi dari papernya. Nah, eh, saya di tahun akhir ketiga ini, I think my personal reflection adalah either you work with big names atau work with apa ya, profesor yang di tengah karir atau profesor yang masih baru memulai karir di akademia, sama aja. Semuanya punya, nggak sama aja, tapi semuanya punya plus dan minus gitu. Um, jadi misalnya gini, kadang-kadang kalau kita milih profesor yang sudah big names, tentu saja ini tidak generalisir ya, ini it's very case by case gitu. Tapi misalnya kalau profesor yang sudah punya big names, citasnya sudah banyak, eh, mungkin teman-teman mau assess apakah dia punya waktu nggak buat kita. Karena biasanya mungkin beliau-beliau ini juga sangat 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 sibuk gitu. Sehingga kalau sangat sibuk, and then you can measure nanti kira-kira saya bisa dapat berapa waktu dia gitu loh. I'm talking about kalau di London tuh I think it's very London tuh banyak enaknya. Tapi saya mungkin gambaran untuk teman-teman yang belum pernah ke London, I think ini adalah juga gambaran kota yang sangat kapitalis ya. Bahkan waktu kita itu dihitung sebagai kapital gitu. Jadi when someone spends their time kepada kita, itu dia juga ngitung gitu. Saya bisanya 15 menit, saya bisa 30 menit, saya bisanya I think jarang ya yang sebenarnya sejam kalau di London gitu. Dan itu sangat berbeda uh, dengan refleksi saya sendiri ketika saya tinggal di a smaller city di US gitu, di Durham. Profesor lebih bisa ditemui dalam waktu yang lebih panjang, availability-nya lebih panjang juga, terus apa lebih nggak in a rush gitu. Jadi London London tuh I think this is the city yang selalu in rush gitu. Uh, jadi itu juga bisa pertimbangan. Jadi uh, itu ya tadi profesor dengan big names mungkin punya bagus karena kita tentu dia udah sangat ahli dan segala macam. Tapi apakah dia bisa punya waktu lebih banyak bagi kita? Pada saat yang sama, kalau kita misalnya pilih profesor yang di tengah-tengah, itu juga mungkin belum belum apa ya, namanya belum sangat populer, tapi dia juga punya lebih banyak waktu. Dan dalam hal publikasi, mungkin dia juga di tengah antara kalau yang profesor big names mungkin udah nggak perlu publikasi lagi karena udah banyak dan udah site-nya udah citasinya udah banyak. Kalau yang di tengah mungkin tengah-tengah, jadi antara tetap perlu publikasi dari kita bersama gitu ya, atau nggak terlalu perlu. Nah, kalau yang masih muda, mungkin dia punya banyak waktu buat kita, tapi mungkin dia akan butuh publikasi sehingga teman-teman akan di-push untuk publish. I think ya saya nggak tahu sekali lagi apa namanya kapasitas teman-teman dalam riset, tapi saya tuh riset pengalaman risetnya tuh nggak banyak gitu. Jadi menurut saya publikasi itu adalah hal yang sangat susah gitu. Ketika publikasi itu bukan output utama dari PhD-nya. Karena output PhD saya tuh adalah manuskrip ya, satu disertasi panjang gitu. Nah, jadi bekerja dengan profesor yang masih merintis menurut saya juga akan sangat challenging buat saya gitu karena ada kebutuhan publikasi tadi gitu. Jadi saya akan harus membagi waktu dengan bukan hanya di PhD saya tapi juga mikirin riset gitu. Misalnya mikirin project riset yang lain misalnya. Nah, kemudian, jadi tapi semuanya all in all tuh semuanya akan punya plus dan minus. Jadi teman-teman kayaknya perlu balikin ke situasi teman-teman sendiri yang work itu yang dengan profesor yang seperti apa. Em,
Terus habis itu many kinds untuk ketemu apa namanya PhD supervisor ya. Jadi bisa lewat email, bisa lewat misalnya teman-teman cari googling paper yang terkait dengan topik riset yang mau dilakukan, kemudian ketemu kan nama autornya, kemudian bisa email atau bisa cari di website kampus departemen yang mau dituju, uh, lihat namanya dari situ. Um, dan kadang-kadang kalau di UK itu lebih banyak yang di profil, bukan lebih banyak sih, ya 50-50 lah. Jadi ada beberapa profesor yang mencantumkan di dalam websitenya mereka accepting PhD students, tapi yang ada yang enggak. Jadi better way to figure out adalah dengan ngirim email gitu. Dia tanya apakah dia menerima PhD student atau enggak gitu. Berikutnya. Ya, ini sudah saya jelaskan ya tadi apa bagaimana secara in general mengapproach profesor di UK. Tapi I think kalau uh, systematically itu adalah dibikin listnya gitu dan dibikin list nama profesor, list of papernya, kemudian um, apa namanya paper atau publikasinya, kemudian area dari expertise-nya. Kemudian kayak timeline apa kapan ngirim email ke profesor ini, terus jeda waktu untuk menunggu respon dia itu berapa lama gitu dan itu nanti disesuaikan and then maksudnya berapa lama kemudian kapan teman-teman akan move ke profesor-profesor yang lain gitu. This is very common. Jadi uh, uh, I think banyak PhD students ketika dia masih daftar tuh punya list 15, 20, 30 profesor yang mau di-approach gitu. Dan uh, kemudian nanti milih uh, mana yang jawab, mana yang nggak jawab, mana yang lanjut ke stage interview, mana yang enggak gitu. Dan bikin tadi ya, jadi uh, respon time itu maksudnya adalah timeline untuk menunggu dari mereka dan prepare the backup plans gitu karena biasanya mungkin kita suka sama satu profesor tapi profesornya nggak suka sama kita. Atau mungkin nggak merasa profil kita menarik gitu. Atau dia sibuk atau dia punya hal-hal lain gitu, banyak hal terjadi jadi uh, punya banyak backup plan itu akan membantu. Kemudian tell your potential supervisor something interesting about yourself, bisa dari pendidikan atau pekerjaan teman-teman, riset interestnya, terus juga sambungkan bagaimana proposal risetnya itu sesuai dengan keahlian teman-teman. Berikutnya. Ini timeline, perhatikan timeline karena di UK itu sangat fleksibel. Jadi teman-teman bisa masuk di fall, bisa masuk di Februari, bisa masuk di summer, bisa masuk anytime, tergantung program dan apa program dan departemennya dan universitasnya juga. Terus yang kedua jangan menunda karena tadi ya ada banyak hal yang harus dikompromikan, ada banyak hal yang harus uh, dipikirin, di manage di luar hal-hal PhD-nya juga. Jadi I think one nanti will only lead to another nanti gitu. Uh, Terus tadi cari support system dengan atau tanpa keluarga, support system itu adalah sesuatu hal yang dibangun, tidak jadi tiba-tiba. Kemudian jangan menyerah jika ditolak oleh profesor, karena profesor tuh biasanya juga menolak tuh bukan karena kita kadang-kadang gitu. Jadi ya karena beliau-beliau ini sibuk, beliau-beliau ini punya project riset grant dari mana-mana gitu ya. Jadi dia nggak punya waktu untuk nerima mahasiswa PhD gitu. Um, tapi jangan menyerah gitu sampai menemukan yang kira-kira pas. Terus kemungkinan terbuka dengan kemungkinan dan kesempatan baru. Tadi saya sudah bicara soal meninggalkan zona nyaman, termasuk juga adalah melakukan hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Saya pikir saya dan teman-teman saya banyak juga yang misalnya uh, apa pindahnya itu dari kuan yang misalnya teman saya yang dosen atau peneliti gitu, she's been that they have been doing research with quantitative approach for years sebagai dosen dan sebagai peneliti, lalu tiba-tiba kayaknya diskusi sama supervisor yang pas adalah pakai kual nih untuk riset ini atau profesornya keahliannya di kual. Nah, itu I think bagi teman-teman saya itu suatu hal yang sangat apa ya? Sangat tidak mudah untuk dicerna gitu. Karena itu jadi belajar totally hal baru padahal sudah punya skills yang kuat di satu bidang. Nah,
itu adalah there is also one of the arts of doing PhD I think ya. Belajar skills baru, belajar keluar dari zona nyaman, termasuk juga dalam hal teknis, bukan cuma hal-hal non teknis. Berikutnya, sudah habis. Eh, Mungkin begitu ya teman-teman presentasinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kalau misalnya ada pertanyaan, would be happy untuk discuss dalam forum ini. Saya kembalikan ke Ishak. Ishak sudah selesai. Ini kayaknya Ishak lagi telepon atau ada pertanyaan dari teman-teman? Mas izin tanya boleh? Cek, mau izin bertanya? Iya, silakan Mas. Sebelumnya terima kasih Mas Dwinanda atas paparannya. Pertanyaan saya ada dua. Yang pertama terkait PSD structure tadi yang sempat dijelasin ya. Saya tahu kalau di Mm-mm, UK itu umumnya tiga esai, three esai on apa gitu kan biasanya risetnya ya. Nah, mm-mm, itu apakah dengan format yang seperti itu, apakah sama ya di tahun pertama nanti untuk finalisasi proposalnya, tahun kedua approach untuk persetujuan pengkoleksian data. Karena dengan menggunakan struktur yang seperti itu, kalau kita menulis esai, tiga esai maksudnya itu apakah mm-mm. sulit apa enggak ya? Terus yang Oke. kedua, terkait etika dalam menghubungi profesor ya. Tadi Mas menyebutkan bahwa harus ada backup plan. Mas, misalnya saya tidak direspon nih dalam menghubungi satu profesor. Itu normalnya kita berapa lama menunggu agar profesor tersebut, agar kita bisa cari profesor lainnya yang normalnya ya. Jadi nggak apakah sebulan kah atau 2 minggu kah? Karena kita kan nggak mungkin menunggu selamanya ya jawaban dari profesor tersebut. Nah, jadi apa langkah terbaiknya seperti apa gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ivan ya. Pertama untuk struktur 3 esai itu memang ada yang uh, apa namanya untuk syarat kelulusannya adalah bikin 3 esai atau 3 paper, kemudian nanti di ujung tuh dijahit uh, jadi satu manuskrip. Nah, itu berbeda dengan apa yang saya jelaskan tadi, karena yang saya lakukan itu adalah outputnya tuh satu manuskrip utuh gitu. Jadi saya tidak menulis paper, saya tidak em, apa namanya tidak harus mempublikasikan paper saya juga atau mensubmit paper saya pada jurnal. Nah, ini adalah uh, approach yang berbeda. Nah, jadi kalau misalnya apa namanya uh, approach PhD-nya adalah mengumpulkan 3 esai, saya pikir uh, agak berbeda tuh strukturnya. Jadi tahun pertama akan langsung fokus pada esai pertama. Nah, tapi biasanya juga antar esai itu kan harus berkaitan kan. Jadi bisa jadi ada juga yang desain untuk 3 esai itu sudah dibuat dari tahun pertama. Uh, Kemudian akan dikerjakan paralel esainya itu tiga-tiganya gitu. Tapi dengan prioritas pertama misalnya adalah esai pertama dulu, kemudian nanti esai pertama udah selesai submit, lanjut ke esai kedua. Tapi desainnya udah disepakatin dari awal gitu. Walaupun nanti tentu akan ada bisa jadi ada perubahan-perubahan juga ya karena tergantung datanya bicara apa juga kan. Jadi memang memang perlu agak fleksibel tapi juga terstruktur gitu. Jadi lumayan disitulah sebetulnya lumayan apa ya PhD itu kayak gitu gitu. Jadi kita punya struktur tapi juga
dan ikut struktur itu, tapi juga sebetulnya pada saat yang sama kita being flexible. Nah, kalau dan biasanya 3 esai itu tahun pertama tuh kita bikin systematic literature review. Jadi belum ada data collection yang kita bikin. Jadi ya dari studi literatur itu nanti di paper pertama, baru paper kedua dan paper ketiganya itu setelah kita punya data, dan data itu biasanya juga um, bisa diambil, eh, maksudnya satu data itu bisa untuk satu paper, kemudian selesai, kemudian nanti kita ngambil data lagi untuk paper ketiga gitu. Jadi ya kalau misalnya tahun pertama outputnya adalah systematic literature review, biasanya itu adalah juga materi yang diujikan untuk PhD candidacy. Setelahnya tahun kedua, ketiga, keempat itu untuk penyelesaian paper kedua, ketiga, atau keempat. Kemudian yang kedua, etika untuk backup plans. Pertama itu uh, tergantung, saya pikir ya tergantung kapan Mas mengirimkannya. Kalau asalkan di luar summer, mungkin lebih bisa punya uh, respon time yang lebih pendek. Jadi misalnya summer di UK tuh mulainya dari bulan Mei, I think, sampai bulan September, enggak, Juni lah, Juni Juli gitu, Juli Agustus September. um, itu expect akan ada delay dari respon uh, profesor karena biasanya summer tuh mereka akan banyak conference, um, banyak project riset yang lain, doing fellowship, visiting dan lain-lain. Nah, kalau di luar summer, I think tergantung juga, berikutnya adalah pada timeline Mas Ivan kapan mau berangkat gitu. Tapi in general, kalau saya waktu itu seminggu ya, seminggu nggak dibales, terus saya follow up kedua. Nah, habis itu kalau misalnya nggak dibales lagi, saya pindah ke profesor yang lain. Jadi batas saya kayaknya adalah maksimal banget itu 3 kali email dari saya. Tapi I don't think saya melakukan 3 ya, mungkin 2 ya. Jadi kalau saya kirim email seminggu atau 2 minggu maksimal, nggak dibalas lagi, berarti udah gitu. Oke, Mas Ivan, ada yang mau di follow up mungkin? Atau cukup? Oke, baik. Makasih Mas Ivan. Tadi sebelum kita lanjut ke teman-teman yang ingin bertanya, dari aku dulu mungkin ya. Kan Ari S2, LPDP, S3, LPDP. Ada semacam kesulitan atau kemudahan tersendiri nggak sih ketika apply LPDP-nya dengan predikat alumni LPDP, terus apply lagi dengan beasiswa LPDP saat proses seleksinya kah? Atau saat proses wawancara mungkin ada sempat ditanyain, atau ya udah biasa-biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Itu dulu mungkin, Di. Justru lebih susah ya, karena uh, nggak sih, lebih susah nggak, yes and no. Jadi karena waktu S2 itu belum ada skema targeted. Jadi I think ya, jadi masih Oh, skemanya reguler. zamanmu zaman masih reguler, Di. I think so ya, masih reguler S2-nya. Hmm. Eh, karena itu 2016, nggak tahu sih, kayaknya masih reguler. Nah, jadi kayaknya dari segi competition mungkin lebih lebih berat pada saat itu. Em, tapi kan juga jumlah aplikan pada saat itu dan sekarang kan juga udah beda banget ya. Mungkin sekarang udah jauh lebih banyak juga. Em, jadi waktu S3 saya ngerasanya chance-nya lebih besar karena tidak bersaing dengan reguler kan, masuknya udah ditargeted. Em, tapi saya nggak tapi apakah itu jadi lebih mudah nah, yang tidak lebih mudah adalah karena proses seleksinya itu beda. Waktu S2 tuh ada leaderless group discussion, masih itu kan, terus masih ada writing essay yang on the spot essay gitu. Em, nggak tahu sih apakah itu lebih mudah atau lebih susah, tapi beda aja kan sistem seleksinya sama waktu uh, S3 kan, em, nggak ada tuh leaderless group discussion sama on the spot essay, tapi ada tes TB, apa sih, tes komputer itu kan gitu. Tapi
Tapi dalam in general karena masuknya adalah di um, apa targeted, ngerasanya sih sebetulnya chance-nya jadi lebih besar karena tidak bersaing uh, dengan umum. Oke, baik. Kita cukupkan dulu pertanyaan itu. Silakan Mas Adi. Tes, suara saya masuk ya. Ya, selamat malam Kak Dwinanda eh, dan panitia ya. Makasih banget nih udah ngadain acara persiapan doktor. Tapi dari judulnya itu part 3 ya. Saya jujur ini baru pertama join nih. Jadi em, saya benar-benar pengen nanya nih Kak Dwinanda. Saya nggak tahu apakah pertanyaan ini basic banget atau tidak. Mungkin saya sebelum ke pertanyaan, saya sejujurnya Kak Dwinanda sering ikut, bukan sering, baru mau mulai ikut lagi webinar-webinar atau seminar-seminar tentang doktoral. Cuma memang pembicaranya itu kebanyakan backgroundnya itu dari BRIN, riset atau dosen. Nah, apalagi tadi, oh ya saya tadi jujur joinnya itu agak telat Kak. Mohon maaf karena baru sampai rumah. Tapi pas banget itu begitu masuk, langsung tampilan pertama tuh slide look closer. Nah, itu pertanyaan inti saya. Jadi eh sedikit menjawab tadi yang slide look closer. Nah, tapi mungkin pertanyaan saya yang pertama, nah untuk mencari why-nya, ini pribadi ya, pribadi saya. Kalau untuk mencari why-nya kita sekolah Kak S3, mungkin dari sudut pandang organisasi Kak, pimpinan saya itu di kantor, sebentar, saya ganti nama dulu kali ya. Nanti saya di sini ada pimpinan, ada bos nggak ya? Udahlah, sebut dulu lah ya, hajar aja lah. Pimpinan saya itu ada senior yang mau ngajuin S3. Terus pimpinan bilang, buat apa kamu S3? Gitu. Nah, saya jadi mikir ini pimpinannya yang salah atau S3-nya yang salah ya? Saya sebelumnya, saya ini fungsional pengadaan, Kak. Eh, saya tuh pribadi pengen jadi ahli pengadaan di pemerintah. Nah, saya sampai bertanya, buat apa ya saya S3 ya? Saya tuh pengen kalau orang ngomong pengadaan, barang jasa, pemerintah, ingatnya tuh ODI gitu, ingatnya ODI. Saya sampai berpikir, apa saya sertifikat, apa perbanyak sertifikat kompetensi aja ya, C, 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 C gitu kan, berderet gitu. Saya, karena kebanyakan, mungkin saya masih kerecok ini ya, pengaruh luar, kebanyakan S3 itu untuk orang yang backgroundnya dosen atau periset. Bahkan ada senior yang kerja di BRIN, baru balik ke Indonesia Desember, Februarinya udah berangkat lagi di S3. Katanya di kantornya itu memang didorong untuk preset jadi apa S3. Nah, sementara saya bukan dosen, saya bukan researcher murni, saya ya tadi teknokrat, saya ingin nge-branding atau ingin jadi ahli pengadaan nih Kak di Kemenq atau di kementerian lembaga di Indonesia lah. Nah, tapi dari segi organisasi, pertanyaan saya, S3 Kemenq lah, dari segi organisasi Kemenq, S3 itu dibutuhin nggak sih, Kak? Apalagi tadi Kak Dwinanda bilang kan evidence ini apa bisa melatih evidence based policy kita. Saya langsung aja lah, sekali nyebur sekalian basah lah. Presiden banyak membuat kebijakan yang tidak berdasarkan evidence, berdasarkan popularitas, populisme, MBG, Koperasi Merah Putih yang sangat membebani anggaran. Nah, jadi pikir buat apa saya S3? Pinter-pinter, toh pemerintahannya nggak ngedukung untuk mengaplikasikan evidence dalam policy-nya gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, eh mungkin kalau skills tadi sudah Kak Dwinanda ini ya singgung ya seperti kita mempersiapkan dulu jauh hari ada support system. Nah, mungkin saya pertanyaannya eh yang kedua, perlu nggak Kak? Bukan perlu sih, perlu sih. Maksudnya sangat-sangat perlu nggak ditekankan bagi si pelamar S3 itu punya skill suka membaca dulu Kak. Karena kan si S3 ini, mahasiswa S3 ini dituntut suka menulis. Nah, eh, suka membaca ini penting banget gak sih? Atau bisa apa? Atau nanti aja begitu di sekolah baru terbangkit
semangat membacanya, duduk di perpustakaan, atau justru dari pertama ini skill membaca, skill metodologi penelitian, skill ngomong. Tadi kan kata kakak konsultansi sama supervisor sebentar tuh 15 menit. Skill ngomong padat, padat tapi waktunya singkat gitu. Jadi nggak bertele-tele. Seperti saya yang bertanya ini bertele-tele, mohon maaf ya kak. Terus skill apa yang pertanyaan ketiga terakhir biar bagi-bagi ya teman-teman yang lain. Tadi kan kakak PhD-nya di UK. Nah, apakah seseorang PhD di UK itu yang waktunya kan 3 tahun, 4 tahun, itu juga sebaiknya, ini pendapat Kak Dwinanda ya, juga merencanakan untuk riset di UK. Maksudnya riset tentang UK atau riset tentang data yang diambil dari data sekunder. Karena saya nggak tahu kalau misalnya kita misalnya di UK nih PhD, tapi ternyata kita risetnya tentang Indonesia, artinya kan kita butuh balik ke Indonesia. Kita nggak 4 tahun itu lama. Kita mungkin risetnya mau berangkat riset tentang Ibu Sri Mulyani. Begitu sampai UK Ibu Sri Mulyani udah ganti gitu. Nah, maksud saya fluktuatif volatilitas data, perubahan data, kondisi itu yang sulit kontrol. Apakah kita misalnya PSG-nya di Amerika, kita concern aja sama mungkin case atau masalah di Amerika, atau di data sekunder World Bank, IMF dan sejenisnya. Mungkin itu. Makasih ya Kak Dwinanda, makasih panitia. Baik. Ardi, tercatat tiga-tiganya? Iya. Oke, silakan. Tercatat Mas Odi, makasih pertanyaannya bagus banget, tapi saya mungkin jawab yang bisa saya jawab ya. Em, Pertama soal apakah perlu banget, terus tadi ada apa ada perbedaan pendapat dengan em, atasan dan dengan rekan-rekan di kantornya juga tentang keperluan atau ketidakperluan melakukan PhD dan apa kebijakan-kebijakan pemerintah dan kaitannya dengan evidence-based policy. Memang saya juga menyadarin bahwa hal ini tuh bukan hal yang jarang terjadi ya di lembaga birokrasi, baik di kementerian kita maupun di kementerian lain atau institusi lain, tentang perlu atau tidak perlunya PhD. Nah, jadi memang akan lebih challenging kalau berada di situasi yang uh, lebih perspektifnya adalah kita sebagai birokrat tidak perlu PhD. Tapi buat saya, tadi saya juga sudah bilang bahwa uh, saya merasa secara umum um, government institutions tuh akan lebih kuat kalau lebih banyak orang dengan PhD, apalagi untuk konteks Indonesia. Well, untuk Indonesia aja kan orang dengan PhD itu 0,0 sekian persen. Nah, itu nanti presentasinya tuh sama kecilnya atau tidak jauh lebih kecil ketika itu dikerucutkan dalam satu institusi tertentu gitu. Jadi in general 0,0 berapa persen itu kan sangat kecil gitu. Jadi baik secara kita ngelihat helikopter view maupun kita ngelihat dengan di zoom itu secara jumlah aja itu masih perlu ditambah. It- it- Juga kalau misalnya kita melakukan komparasi dengan negara-negara lain, misalnya neighboring countries atau peer countries. Nggak usah kita ngomong sama negara maju gitu. Misalnya sama peer countries atau neighboring countries. Itu juga masih masih di bawah jumlahnya. Dan sekarang kesempatannya ada gitu. Dan itu dibikinin skemanya sendiri untuk targeted kan. Jadi kan memang itu adalah skema yang buat kita-kita ini gitu. Jadi ya by providernya, scholarship providernya itu melihat perlu, makanya dibikinin skema khusus gitu. Nah, jadi mungkin saya jawabnya kayak gitu ya. Nah, terus habis itu yang kedua evidence based policy. Evidence policy itu kan di diteliti itu kan bisa pre dan bisa post. Tapi kan juga atau while ketika sedang dikerjakan. Tapi kan tetap aja itu dikaji, ya kan? Jadi MBG, misalnya Mas tadi kasih contoh MBG is not a new thing.
ya kan? Negara-negara lain tuh juga punya MBG gitu. Nah, tapi kan the way mereka melakukan MBG itu bisa beda-beda di masing-masing negara tergantung pada banyak hal. Misalnya adalah kemampuan fiskal negara itu dan lain-lain. Nah, jadi apa namanya kebijakan itu tidak stay untuk diteliti pre-nya aja, tapi bisa juga post-nya. Nah, eh, PhD itu memungkinkan skill riset yang jauh lebih dalam dibandingkan waktu S2 maupun S1, at least based on my own experience gitu. Karena tadi ya, public policy di US tuh very practical pendidikannya, pendekatannya, at least di kampus saya gitu. Jadi, jadi kita akan langsung ngomong tentang misalnya rekomendasi action plan gitu-gitulah kalau tahapnya tarafnya S2 dan di kampus saya dulu. Tapi kalau S3 untuk sampai ke rekomendasi, wah itu apalagi kalau S3 di Inggris, dukungan filosofinya, teorinya dan segala macam itu harus dalam banget gitu. Nah, makanya menurut saya sih terlepas dari apapun kebijakannya, timing untuk melakukan kajiannya itu akan tetap bisa dilakukan di pre, while, ketika berjalan dan post, tapi skillnya harus ada dulu dan skillnya harus paling nggak tuh mencukupi critical mass-nya dulu berapa orang di dalam satu institusi itu yang bisa melakukan itu, melakukan riset tadi. Kemudian mendukung aplikasi evidence-based policy. Terus pertanyaan kedua, apakah perlu skill suka membaca? Perlu banget. Karena em, karena memang eh, apa namanya, ibaratnya ya, satu kalimat yang kita tulis di dalam proposal, baik itu proposal upgrade untuk candidacy maupun nanti kita disertasi, itu harus didukung eh, dengan dengan teori, dengan em, apa namanya, dengan scholarship. Scholarship itu penelitian sebelum-sebelumnya gitu. Jadi harus dikaji. Jadi dan tapi bisa beda-beda ya. I think di UK dan di departemen saya, uh, my supervisors always want me to say something based on literatur gitu. Nah, literatur itu kan kita bisa familiar kalau lebih banyak baca. Uh, tapi memang itu susah ya membangkitkan minat 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 baca gitu. Um, tapi ya itu PhD adalah avenue-nya untuk bisa menambah skill suka membaca. Skill ngomong ini penting banget. Jadi uh, karena ngomongnya beda ya Mas Odi menurut saya ya. Karena gini, jadi gini, tidak semua ketika saya bilang bahwa London itu kapitalis dan orang tuh ketemu orang tuh diwaktuin, itu kan nggak literally ya, tapi uh, ya ngerti kan, kayak I think I have to go somewhere gitu-gitulah setelah 30 menit gitu. Tapi dalam konteks supervisor saya itu mereka baik sekali, jadi mereka tuh kalau pas lagi online ketemunya gini, mereka akan kasih waktu lumayan panjang, bisa 1 jam, bisa 1,5 jam. Tapi waktu supervision meeting yang panjang itu bukannya gampang juga atau bukan memudahkan kita juga karena prosesnya kan ini adalah project kita yang disupervise sama mereka. Jadi mereka akan jadi level of diskusinya itu adalah udah cuman antara kita sama supervisor doang. Nggak seperti waktu kita kelas di S2 atau S1, iya kan? Misalnya di kelas ada 20-30 orang, atau mungkin even belasan orang, itu diskusinya akan lebih hidup. Jadi mungkin kita nggak akan dominating the conversation di dalam kelas itu. Tapi kalau supervision meeting, itu cuma ada kita sama supervisor. Kalau kita diem, mau ngomongin apa? Gitu. Jadi, jadi krik-krik. Terus nanti misalnya dia bilang, ah, kamu kayak nggak siap deh, udah kita nggak usah ketemu lagi sampai kamu siap. Nah, jadi bisa kayak gitu. Jadi memang skill ngomong dan skill ngomong itu kadang-kadang mungkin kita punya di idea kan in the back of our mind gitu. Kita udah siap dan segala macam, tapi kita siapnya dalam bahasa Indonesia kan nggak ngerti juga mereka. Jadi ngomongnya that's what I learned gitu along the way bahwa kadang-kadang saya udah ngomong coba pakai bahasa Inggris, saya pikir saya udah lumayan sophisticated ngomongnya, lumayan panjang bahasa Inggrisnya 10 menit. Gitu tahu-tahu mereka ngomong I don't understand. I don't understand what you're saying gitu. Jadi bukan cuman paham terhadap
apa yang kita baca topiknya, tapi juga menyampaikannya gitu. Tapi kan ini adalah skill yang bisa dipelajari along the way ya. Tapi ya kalau misalnya dari awal awal bisa juga sebetulnya oke-oke aja. Dan sebetulnya menurut saya gini, saya tuh selalu suka dengan British accent. Tapi eh, mung- tapi kayaknya bagi beberapa teman saya itu adalah challenges. Karena jadi lebih susah dimengerti gitu. Nah, kenapa saya suka sama British accent? Karena menurut saya American accent tuh udah kayak ngomong bahasa Inggris biasa gitu. Jadi, em, jadi saya nggak terlalu susah mengerti American accent lagi. Jadi kalau saya dengerin British accent, justru saya ngerasa saya lagi belajar gitu. Nah, ini juga sebetulnya hal yang bisa dilatih. Kalau Mas Odi misalnya tujuannya adalah ke Inggris ya. Jadi kan itu juga latihan dengerin gitu. Kalau semakin sering dengerin, nanti pas sampai sini ya udah nggak asing lagi dengan apa sih maksud penyampaian ini dengan British accent gitu. Um, Terus merencanakan riset tentang UK atau data dari UK. Uh, Sebetulnya saya um, beda-beda. Jadi ada teman saya riset saya tentang Indonesia dan banyak juga yang riset tentang Indonesia. Tapi juga ada teman-teman Indonesia yang risetnya konteksnya UK gitu. Um, Buat saya justru ketika riset saya, jadi saya cuma bisa berbicara dari perspektif melakukan riset tentang Indonesia di UK ya, karena saya tidak melakukan riset tentang UK di UK. Eh, Justru saya jadi tahu positioning topik saya, tema riset saya di global literature. Karena PhD itu literaturnya juga literatur global gitu, bukan literatur global North aja atau global South aja gitu. Nah, jadi dan menurut saya Indonesia sebagai developing countries itu kan masih understudied banget gitu. Kita tuh negaranya dalam konteks riset jadinya menguntungkan karena banyak banget masalahnya. Ah, jadi banyak masalah yang bisa diriset gitu untuk kemudian dicarikan apa namanya solusinya misalnya. Nah, eh, dan kita jadi bisa lihat kan kalau ini di literatur lain di negara lain atau situasi di case-nya terjadi di negara lain, MBG misalnya, MBG di negara lain dan MBG di kita, riset kita tentang MBG di Indonesia. Jadi kita bisa tahu kan, oh positioning Indonesia tuh dalam MBG global tuh kayak gimana. How countries do better, how countries do worse gitu. Nah, habis itu terus dikaitin sama teorinya, misalnya tentang human capital kan. Basically, misalnya kalau orang dikasih nutrisi lebih, anak apa namanya, students gitu, pupils dikasih nutrisi yang lebih baik, apakah human capitalnya akan membuat human capital negara akan jadi lebih naik indeksnya, kemudian GDP-nya akan lebih baik dan segala macam. Nah, jadi itu justru menguntungkan gitu karena dengan berada di luar, berinteraksi dengan supervisor yang tahu temanya secara global, kita bisa positioningnya tuh apa bukan cuma dalam konteks kita. Dan malah justru kalau misalnya kita risetnya tentang UK dengan keharusan kita posisi misalnya awardee LPDP harus kembali, jadi nggak konteksable uh, apa namanya riset kita karena riset kita tentang UK dan situasinya atau negara lain dan situasinya kita habis itu balik dan ngerjain hal-hal di Indonesia lagi kan jadi nggak applicable juga mungkin itu. Tapi tapi memang betul tadi Mas juga bilang soal volatilitas data itu adalah skills yang I think lesson learned yang bisa dicatat dari awal bahwa harus being very flexible sebagai mahasiswa PhD. Sebetulnya bukan cuman soal data yang berubah terus kondisi yang berubah tadi Mas sebutkan Bu Sri Mulyani kemudian tiba-tiba resign dan segala macam. Tapi juga supervisor yang berubah. Karena supervisor itu kan juga ada yang kemudian dia mau pursue karir di kampus lain, dia mau pursue karir di negara lain, itu termasuk hal yang perlu diantisipasi. Jadi kalau misalnya supervisornya pindah, opsinya apakah kita pindah kampus atau kita tetap di kampus yang lama tapi dengan supervisor yang berbeda. Gitu. Itu pasti ngagetin untuk semua siapapun PhD student gitu. Uh, Perubahan. Tapi justru itulah setelah 3 4 tahun jadi I think jadi apa attitude yang berubah adalah um, uh, apa ya tingkat acceptance kita terhadap volatilitas
apapun, apapun tuh volatile kayaknya gitu. Semoga menjawab. Oke, baik. Sepertinya cukup, Mas Odi. Untuk Mas Ivan, pertanyaannya di hold dulu. Ya, ada satu lagi pertanyaan dari Mas Ivan terkait dengan hal update di ke LPDP-an. Tapi sebelum itu mungkin Mas Ivan boleh open mic-nya. Siap, terima kasih atas kesempatannya. Eh, izin maaf, off cam, so nggak bisa buka kamera. Mau nanya, Mas, kebetulan kan ini saya pertanyaan ada dua hal. Ini mungkin lebih agak teknis ya terkait dengan pendaftaran untuk mahasiswa PhD. Eh, Mas Dinanda ini kan kuliahnya terkait dengan international development policy kan ya Mas untuk S2 di USA-nya. Eh, kebetulan PhD yang saya kejar ini, yang rencananya ingin saya apply ini, dia membutuhkan tes GRE atau GMAT, Mas. Nah, untuk Mas Dunanda ini, apakah dulu eh, pas daftar di US atau di UK ini juga menggunakan requirement yang GRE atau GMAT itu? Nah, pertanyaannya saya tuh, untuk tes ini kebetulan kan karena intensitas pekerjaan dan lain sebagainya, kebetulan memang waktu untuk meluangkan belajar terkait GRE or GMAT ini kan sangat sedikit karena memang pekerjaan yang sangat banyak dan eh, ya memang belum bisa meluangkan waktu seperti itu. Nah, keterangan di website kampus mereka sih bilang kalau untuk GRE dan GMAT ini tidak ada nilai mutlaknya seperti itu. Tetapi kalau nilainya kita kurang kan kita juga pesimis ketika nanti kita apply seperti itu, Mas. Nah, eh, saya mau nanya sih terkait dengan pengalaman Mas Junanda terkait dengan apa submission yang menggunakan GRE or GMAT itu, apakah nilai GRE or GMAT itu memang benar-benar dipakai ketika untuk menseleksi pesertanya atau itu sebenarnya kayak semacam formalitas saja ketika memang itu dipakai eh, dan Mas Junanda punya pengalaman itu, minta tolong sharing tips and triknya sedikit aja gitu. Kemudian berkaitan dengan terkait dengan apa eh, apply terkait dengan student itu, dari tiga kampus yang saya coba cari-cari di jurusan saya, ada fenomena yang lumayan ini ya Mas, lumayan challenging soalnya untuk saya kan kebetulan S2-nya coursework dan untuk beberapa negara kan untuk S2 itu kan pendaftaran itu sangat mudah. Bahkan itu merupakan suatu jualan dari suatu negara tersebut. Jadi mereka tuh internal studentnya tuh sangat-sangat mendominasi. Jadi untuk S2 itu kan peluang diterimanya itu sangat tinggi. Nah, untuk yang PhD ini saya lihat dari tiga kampus ini, dua kampus itu satu tahun itu cuma ada satu mahasiswa mas. Jadi kayak kok sedikit sekali gitu untuk jurusan ini. Padahal dulu S2 perasaan jumlahnya sampai ribuan kayak gitu kan. Nah kemudian ada satu lagi kampus yang jumlahnya juga sedikit, cuma 3 orang. Jadi dari kampus ini tuh dari jurusan yang saya ambil cuma ada 5 orang yang diterima di tiga kampus. Nah, yang jadi pertanyaan kan ini kan yang diterima. Nah, yang daftar ini berapa gitu? Saya juga nggak bisa dapat datanya karena memang eh, ada datanya cuma yang mahasiswa student yang aktif aja. Nah, apakah memang untuk student PhD ini memang dari kampus itu memang jumlahnya terbatas atau memang yang mendaftar itu memang sedikit sehingga yang memenuhi syarat itu memang terbatas atau seperti apa Mas? Jadi mohon pencerahannya soalnya memang eh, di satu sisi saya ingin daftar tapi di sisi lain persiapannya belum matang karena memang pekerjaan yang masih intensitas masih tinggi eh, seperti itu sih Mas. Jadi mohon bantuannya. Terima kasih banyak. Kalau boleh Baik. tahu di negara apa Mas yang terakhir ini kampusnya? Eh Aussie Mas. Oh di Kebetulan Aussie. S2-nya juga di Aussie. Di Aussie itu lumayan lumayan. Kalau S2-nya kan coursework masih sana. Kalau Oke, S3 kayaknya kan nggak mungkin courseworknya. oke, oke. Oke, terima kasih Mas Ikhwan pertanyaannya. Jadi kalau tujuannya ke Australia, mungkin saya jawabnya
sependek yang saya tahu ya, karena saya nggak pernah sekolah di Australia, tapi saya dapat LOE dari 3 kampus di Australia waktu S2. Tapi that's just apa, masih di pintu masuk aja kan, itu nggak tahu sistem sekolahnya kayak gimana. Iya, saya waktu ke US itu pakai GRE, dan saya pengalamannya kayak sama kayak Mas Ikhwan juga nggak sempat, nggak punya banyak waktu untuk belajar, bahkan bukan cuma S2 S3 juga. Eh, jadi saya paham perasaannya. Eh, yang saya lakukan pada saat itu adalah saya tetap ambil GRE anyway, pada timeline yang masih masuk dengan jadwal keinginan saya untuk berangkat ke kampusnya gitu, untuk tiba di kampusnya. Walaupun belajarnya lumayan terbatas karena pada saat itu pertimbangannya GRE itu even lebih jarang lagi jadwalnya dibandingkan dengan IELTS atau TOEFL, dan penyelenggaranya juga tidak tidak banyak gitu. Saya nggak tahu sekarang ya, tapi pada saat itu kayaknya cuma satu tuh di Jakarta, dan itu di Rasuna Said. Jadi kalau misalnya udahlah penyelenggaranya cuma sangat terbatas dan jadwalnya juga sangat terbatas, kalau saya miss dengan alasan saya mau belajar lebih banyak, kayaknya nggak ada ujungnya gitu loh. Terus mungkin saya akan jadi harus menunda keberangkatan gitu. Saya nggak tahu apakah ini adalah langkah yang apa ya, yang paling tepat atau enggak gitu. Tapi saya tes anyway GRE, dan saya feeling saya sih juga admission paling nggak untuk S2 pada saat itu di US, lihat keseluruhan aplikasi ya, dan GRE itu kan hanya salah satu gitu. Saya nggak bisa bilang apakah itu formalitas atau enggak gitu, tapi saya ngerasa Em, apalagi juga mas kampusnya di Australia tujuannya. Nah, tapi saya ngerasa yang dilihat tuh the whole applications gitu. Jadi dokumen-dokumen yang lain juga. Jadi saya ngerasa saya kayaknya nilai GRE saya juga nggak bagus-bagus amat, karena nggak belajar gitu, nggak belajar dengan proper. Tapi ya, dan masih bisa dapat gitu. Uh, jadi saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang itu saya nggak bisa menjawab secara tepat untuk case-nya Mas Ikhwan karena negara juga beda. Tapi semoga pengalaman saya tadi lumayan apa, bisa memberikan pertimbangan gitu. Jadi tetap aja tes, dan ya fortunately tetap diterima gitu, walaupun mungkin hasilnya nggak terlalu bagus GRE-nya, karena GRE is just one part of itu. Mungkin kalau dari segi PhD, itu tuh lebih lebih untuk pertimbangan kemampuan eh, matematik ya. Kayaknya kan kalau GMAT tuh ada kayak GMAT kan basically eh, TPA ya, tapi bahasa Inggris gitu kan. Jadi mungkin kalau PhD-nya Kuan, pengen dilihat juga dari kemampuan Kuan yang tercermin dalam tes GMAT itu gitu. Jadi tapi saya nggak tahu case-nya detailnya masih Kuan. Kemudian yang kedua, eh, jadi kenapa saya tanya negaranya? Karena saya pikir itu Mas apply ke negara em, Eropa gitu, Eropa daratan ya, non UK. Karena memang sependek yang saya tahu, eh, masih banyak negara Eropa daratan yang punya kuota PhD sangat sedikit. Jadi bukan bukan cuman orang Indonesianya sangat sedikit, tapi juga memang nerimanya cuma sangat sedikit gitu. Nah, saya pikir misalnya sependek yang saya tahu, Australia itu lebih banyak gitu yang diterima. Tapi mungkin pada kampus dan jurusan tertentu memang sangat sedikit yang diterima. Tapi saya pikir kan kalau misalnya Australia itu komunitas Indonesianya itu lebih besar ya, secara general dibandingkan negara Eropa daratan gitu. I'm talking about negara Eropa daratan yang bukan tujuan konvensional anak Indonesia ya, misalnya di luar Belanda, di luar uh, Prancis gitu ya. Uh, mung- tapi negara-negara lain kan juga ada yang sangat sedikit gitu, Skandinavia gitu. Nah, itu lebih ke arah ke support system sebetulnya. Karena kalau misalnya kita masuk ke program PhD yang udahlah nerima mahasiswa PhD sangat sedikit per tahunnya, kemudian orang Indonesianya juga sangat sedikit di negara yang
yang Indonesia itu sangat understudied, itu nanti menurut saya itu akan berpengaruh ke bagaimana cara kita menyusun strategi untuk survive. Karena jadinya support sistemnya jadi sangat sangat terbatas kan. Jadi tapi kalau misalnya di negara-negara yang udah banyak orang Indonya kayak di US, di UK, di Australia gitu. Even kalau kita misalnya punya topik penelitian tentang Indonesia yang sangat spesifik, tapi support sistemnya tuh udah lebih banyak gitu. Dan support system itu yang nanti yang akan bisa membantu kita dalam proses PhD in many different ways gitu. Em, Kalau misalnya itu menurut Mas adalah prioritas banget negaranya dan kampusnya dan programnya, menurut saya sih dicoba aja gitu. Kita kita kan nggak tahu kalau hasilnya kalau kita nggak coba dan it's lazim untuk punya backup plans-nya tuh sampai ya saya nggak tahu ya kalau di negara lain, tapi kalau di UK teman-teman saya juga daftarnya atau approach profesornya sampai belasan gitu. Jadi memang backup plans-nya perlu um, backup plan is part of the um, apa ya uh, hal hal utama gitu dalam persiapan PhD. Oke, Mas Iwan cukup. Siap, terima kasih banyak, Mas. Oke, di sebelum kita tutup, ini ada satu pertanyaan tambahan dari Mas Ivan. Jadi kondisinya saat ini itu kan LPDP memang sedang melakukan bukannya efisiensi juga ya, tapi memang pembatasan untuk beberapa jalur pendaftaran gitu, terutama untuk pemilihan eh, yang speaking English country dan negara-negara dengan jumlah diaspora Indonesia yang sudah cukup banyak gitu karena menurut LPDP tujuannya jadi nggak tercapai gitu padahal kan tadinya ingin membuat pemerataan diaspora Indonesia yang ada di seluruh dunia gitu ya di samping juga memang biaya untuk kampus-kampus di speaking English country tadi mahal gitu ya. Nah, dari Ardi nih ada nggak kira-kira tips atau tambahan argumen yang kiranya bisa menguatkan teman-teman kalaupun misalnya memang tetap mau memilih speaking English country sebagai negara tujuan studinya, kira-kira apa yang mungkin bisa menguatkan dengan fokus kebijakan LPDP yang tadi aku sebutkan? Pertama, saya mungkin mau kasih perspektif yang uh, agak setuju dengan LPDP gitu bahwa uh, mungkin uh, applicants untuk mulai berpikir negara-negara yang non tradisional itu sebagai masuk dalam opsi. Um, tapi usahakan juga yang paling enggak tuh sudah ada riset PhD tentang Indonesia di kampus itu atau ada profesor yang memang benar-benar em, ahli tentang Indonesia di kampus yang non tradisional ini atau negara non tradisional ini. Kenapa? Karena eh, kebetulan saya belajarnya tuh international development dan itu juga belajar soal kolonialisme dan dekolonialisme dan segala macam. Jadi, even ketika supervisor saya adalah bagian dari kampus Inggris, dia juga memberikan kritik bahwa pengetahuan itu didominasi oleh Western countries gitu. Dan didominasi itu artinya diciptakan dan kemudian negara-negara non-Western ini menerima tanpa perlawanan. Padahal sebetulnya uh, knowledge itu dalam banyak case itu berlaku sesuai konteks gitu. Jadi apa yang diajarkan di negara-negara tentang Western countries itu belum tentu applicable di negara di Global North gitu. Dengan terminologi yang mereka ciptakan sendiri. Uh, Diciptakan dengan monopoli dari negara Western countries gitu. Atau non speak atau negara English speaking country gitu ya atau negara-negara superpower lah biasanya. Nah, jadi supaya knowledge itu lebih apa ya, lebih ada konteksnya, lebih applicable dan segala macam, maka lebih ada pemerataan. Knowledge itu bisa lebih apa ya, lebih merata disebarkan dan didiskusikan. Dari konteks itu tujuan LPDP menurut saya make sense gitu untuk memperlebar uh, tujuan negara plus juga adalah untuk menghemat karena biasanya kan kalau misalnya di negara seperti Jerman atau ya Jerman ya biasanya PhD-nya kan udah gratis jadi sebenarnya lebih ke apa namanya support untuk living allowance gitu. Dan itu juga kalau untuk kitanya sendiri, ketika nanti kita
kita balik, kita ngasih perspektifnya kan dari tempat di mana kita belajar juga kan. Jadi kita akan kembali dengan orang punya color yang berbeda gitu. Eh, Walaupun sih menurut saya PhD dari Inggris di kantor kita juga masih sedikit ya. Jadi masih lebih banyak orang. Nah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, jadi kan pertanyaannya kalau masih pengen tetap gitu ya ke negara um, apa English speaking country. Pertama, mungkin ya saya nggak tahu bagaimana current situasi dengan seleksi di LPDP sekarang persisnya. Eh, tapi pertama untuk government sectors, I think orang PhD itu yang studi di English speaking countries kayak UK, US, Aussie itu saya nggak tahu Aussie ya, tapi paling nggak di UK dan US itu masih sedikit. Um, Sehingga itu masih diperlukan tambahannya. Yang kedua, um, lihat dari spesifik risetnya. Kalau makanya PhD itu kan sebenarnya juga bagaimana kita punya satu riset yang sangat spesifik yang akan menjadi novelty keahlian kita, tapi pada saat yang sama harus tahu induk ilmuannya di mana. Nah, kalau misalnya Mas bisa ketemu topik PhD yang sangat spesifik dan itu ahlinya ada di profesor tertentu yang sangat spesifik banget, di negara lain nggak ada gitu ya, atau sangat jarang dan UK itu adalah tempatnya, atau itu profesornya, atau yang ketiga adalah komunitas akademianya uh, this topic has been discussed quite intensely di UK misalnya gitu, dan Indonesia masih understudied tapi bukan bukan nol ya. Kalau kalau belum pernah di study sama sekali juga Mas akan perlu menambahkan alasan. Tapi kalau misalnya baru ada satu atau dua studi tentang Indonesia dilakukan di UK dengan topik ini, nah itu masih kurang. Jadi itu adalah room for improvement, bisa bisa dipakai. Kayaknya itu ya alasan-alasannya. Tapi in general sih, menurut saya punya dua pendapat ya. Jadi yang pertama saya ngerti logikanya LPDP kenapa pengen lebih banyak negara. Tapi yang kedua saya juga mendukung kalau Mas punya bisa temukan reasoning yang tepat untuk tetap ke UK karena masih overall masih juga banyak. Tapi tuh kalau kemudian di breakdown lagi di sektor pemerintah juga masih sedikit menurut saya. Oke, baik. Terima kasih, Adi. Semoga menjawab ya, Mas Ivan, dan memberikan insight juga mungkin buat teman-teman yang mau nyoba S2 atau S3 di negara-negara yang tadi disebutkan gitu. Karena sudah 21:16 di sebelum kita tutup, boleh mungkin Adi kalau ada yang mau disampaikan sebagai closing statement, silakan. Jangan menyerah. Pokoknya saya akan selalu senang mendukung teman-teman yang mau PhD, dan let me know kalau mau reach out lewat Instagram misalnya, atau email. Saya akan senang untuk bisa menjawab. Kalau WhatsApp saya jarang buka WhatsApp kalau lagi kerja dan ada time Screening. different juga. Jadi takutnya malah nggak kejawab. Oke, baik. Makasih banyak sekali lagi Ardi buat waktunya, buat sharingnya. Semoga memberikan tambahan pengetahuan baru ya buat kita, buat teman-teman yang mau S2, yang mau S3, memberikan masukan juga. Lancar studinya Ardi, dan ditunggu kontribusinya di Terima kasih. Kementerian Keuangan dan Indonesia. Terima Oke kasih teman-teman, aku teman-teman. cukupkan Road to Doctoral Student kita di part 3 kali ini. Kita masih ada part satu lagi di akhir bulan ini dengan masih di daerah UK dengan Cardiff ya. Aku cukupkan teman-teman. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Di. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih banyak. Terima kasih, Mas.